Histologi, penanganan jaringan basah dan fiksasi. Tujuan pembelajaran, persiapan pengujian histologi, menerapkan prosedur penyiapan sampel, melaksanakan prosedur penyiapan sampel. Penanganan jaringan basah. Prinsip pengambilan jaringan. Yang pertama, mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ, meliputi biopsi insisi, yakni mengambil sedikit jaringan dari lesi yang dicurigai. Biopsi eksisi, yakni mengeluarkan seluruh lesi beserta jaringan yang berdekatan. Lumpektomi, kristektomi, yakni klinikus mengeluarkan massa tumor atau jaringan kista. Organektomi atau reseksi mengeluarkan seluruh atau sebagian organ tertentu. Operasi radikal, yakni reseksi dengan mengambil kelenjar-kelenjar getah bening regional. Yang kedua, memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. Ketiga, memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. 4. Mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. Kelima, menanamkan motivasi, kesalahan 0%. Menulis keterangan makroskopik, nama organ atau unsur jaringan, bentuk jaringan, warna, berat jaringan, ukuran, keterangan lesi, sampel yang diambil dan diberi keterangan asal. Fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Fiksasi dapat dianggap sebagai serangkaian kejadian kimiawi yang kompleks, yaitu dapat mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Selain mengubah sifat kimia sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi dapat juga menyebabkan perubahan fisik pada komponen seluler dan ekstraseluler. Prinsip fiksasi. Yang pertama, koagulasi. Proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Presipitasi, proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Tujuan fiksasi jaringan. A. Mencegah autolisis dan pembusukan sel. B. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. C. Memvisualisasikan komponen sel. D. Meningkatkan visibilitas atau intensitas warna pada elemen jaringan. E. Melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Syarat larutan fiksasi. Memiliki kemampuan untuk menginaktivasi enzim pada proses pembusukan. Yang kedua, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengkerut dan tidak melarutkan bagian dari jaringan. 3. Mampu mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, clearing, dan embedding. 4. Mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Prosedur mengoptimalkan kualitas. Masukkan jaringan secepat mungkin. Hentikan metabolisme dengan pendinginan. Jaringan segera dapat bersifat infeksius. Jangan biarkan spesimen mengering. Jangan mendistorsi jaringan. Beri label secara lengkap dan akurat. Fiksasi adalah tahap awal dalam pengolahan jaringan yang merupakan proses yang krusial agar dapat membuat slide sedian histopatologi yang layak untuk dibaca.
Larutan yang digunakan antara lain formalin, alkohol, larutan boin, merkuri. Formalin. Formalin merupakan nama dagang dari formaldehida, yaitu yang merupakan gas di dalam air. Sebagian besar formaldehida hadir sebagai polimer larut yang dipolimerisasi pada suatu larutan. Larutan fiksatif yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan 4%, formaldehida yang biasa disebut dengan formalin 10%. Larutan fiksatif ini sering digunakan karena dapat mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Untuk memastikan bahwa penggunaan formalin mencapai pH yang netral, maka dilakukan dengan penambahan garam sehingga disebut dengan neutral buffered formalin atau NBF. Larutan NBF melakukan kerjanya sebagai agen fiksasi bukan dengan koagulasi. Alkohol. Alkohol yakni metanol dan etanol. Fiksasi dengan melakukan denaturasi protein. Kelemahan yakni tidak digunakan untuk fiksasi rutin jaringan karena dapat menyebabkan jaringan keras dan rapuh. Kelebihan bagus untuk fiksasi sitologi karena bekerja cepat dan memberikan detail nukleus yang baik. Hal-hal yang dapat dipertahankan atau selamatkan dalam proses fiksasi. Yang pertama, protein jaringan, kedua, struktur jaringan, ketiga, DNA. Faktor yang mempengaruhi fiksasi. Pertama, durasi dan temperatur fiksasi. Yang kedua, dimensi spesimen. Yang ketiga, jenis zat fiksasi. Yang keempat, penetrasi larutan. Yang kelima, rasio volume zat fiksasi terhadap spesimen 10:1. Waktu fiksasi. Yang pertama, untuk mencegah autolisis, waktu dari akuisis sampai fiksasi jaringan sebaiknya secepat mungkin. Yang kedua, idealnya 20-30 menit. Yang ketiga, jaringan setelah diangkat dari tubuh akan mulai proses degradasi yang disebut tissue ischemia. Teknik fiksasi histologi. A. Potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran kurang lebih 4 mm. B. Rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. C. Tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. D. Cuci dengan air mengalir atau aqueous. E. Ambillah sampel jaringan contoh hati, kemudian potonglah hati tersebut dengan ukuran kurang lebih 0,0 x 0,0 x 0,0 cm. F. Rendam di larutan fiksasi. Sekian dan terima kasih.